Kita sedang melakukan konsolidasi akbar. Konsolidasi itu adalah yang lemah-lemah bagaimana caranya jadi kuat, yang malas jadi semangat, yang jauh jadi dekat, yang kendor jadi kenceng, yang sedikit jadi banyak. Itulah konsolidasi maknanya. Apakah kita siap mengkonsolidasikan sampai tingkat anggota? Kawan-kawan, perjuangan semakin berat. Dari orasi-orasi pidato-pidato sebelumnya sudah menggambarkan kita ini kalau zaman Belanda nggak bedanya penguasa itu dulu disebut Amtenar. Rakyat kecil ini dianggap apa kawan-kawan? Inlander. Perlakuannya beda. Sekarang mungkin sudah lebih sadis dari itu. Siap berjuang? Saya berkali-kali saya nggak bosan-bosan kalau kita tidak berjuang, anak cucu kita sampai 7 turunan cilaka. Saya nggak bosan-bosan itu. Yakin, saya sudah sampaikan sejak 2018 sebagai utusan daerah untuk rembuk regional dan rembuk nasional, di mana pemerintah dan Apindo sudah sangat solid di Bali, di Sanur 8-10 Oktober, enggak bosan-bosan ini. Waktu itu belum terjadi. Bagaimana mereka merubah Undang-Undang 13 upahnya supaya murah, kebanyakan upah di Indonesia ada UMP, ada UMK, ada sektoral, ada seluruh upah. Di luar negeri itu enggak ada. Gua yang punya pabrik masa ngatur-ngatur pemerintah, kata mereka. Mau outsourcing, mau kontrak, mau hari lepas, gimana gua dong kan itu. PHK susah, pesangon ketinggian. Itu sampaikan berkali-kali, sekarang terbukti itu kawan-kawan, masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah kita sampai dibikin tak berdaya? Siap berjuang? Siap berjuang? Kalau saya ASB supaya semangat sambil berdiri, jangan duduk. Sambil berdiri ya. ASB. Belum, nggak concern, berarti memang panitia ini kelamaan kayaknya gitu, atau kurang lama. Coba kita berulang-ulang atau kurang sering. Duduk lagi, kita ulangin. Saya tes aja. Sebenarnya teman-teman datang di sini hanya fisiknya saja atau pikirannya ada di luar sana. Sekali lagi, ASB. 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 Mantap. Kawan-kawan, saya sampaikan sekali lagi, biang keroknya upah murah, outsourcing PKWT menggurita di semua sektor pekerjaan. Kapan saja kawan-kawan bisa di PHK dengan alasan efisiensi takut rugi, pesangonnya murah. Biang keroknya itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Siap melawan? ASB! 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 Mantap. Jadi biang keroknya upah-upah temen dari murah, pengennya upah itu aja UMP, tidak ada upah yang lain. Terbukti upah sektoral sudah hilang. Kalau saja kawan-kawan 678 Oktober 2020 tidak turun jalan, itu UMK juga nggak ada kawan. Saya bersaksi, karena saya sebagai pelaku. Karena 678 masih turun jalan, akhirnya UMK masih nyangkut. Kalau nggak adanya UMP, murah, kapan saja di PHK. Cukup perusahaan menyatakan, gua takut rugi, bisa PHK. Bayangkan kalau nggak berjuang. Padahal negara ini didirikan cita-citanya untuk melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah, untuk mensejahterakan seluruh rakyat, untuk mencerdaskan seluruh rakyat berdasarkan Pancasila. Dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tapi faktanya sekarang sudah liberal, diserahkan pasar. Padahal negara kita negara kesejahteraan, menganut negara kesejahteraan maksud kita. Apakah kawan-kawan siap mengembalikan kepada cita-cita pendiri bangsa kita? Negara ini bukan melindungi oligarki, tapi melindungi rakyat, mencerdaskan rakyat, mencerahkan rakyat. Siap mengembalikan? Hanya dengan kekuatan massa yang sangat besar. Oleh karena itu, yang paling aman, bagaimana kawan-kawan bisa mengganti hari, itu yang paling aman. Mengganti hari harus ikhlas, kita ganti hari sehingga pabrik kosong, tanpa harus di sweeping. Ganti hari. Kalau nggak berhasil, kita ulang lagi, kita ulang lagi. Tadi yang bertanya, berhasil enggak? Kita coba. Kita ulang lagi, kita ulang lagi. Kita harus ikutin cara pejuang kita. Beratus-ratus tahun melawan Belanda, korban nyawa, lama-lama juga merdeka. Yang penting ketika nafas kita masih hidup, kita masih kekuatan, kita harus terus melawan namanya undang-undang cipta kerja Omnibus Law. Siap kan kawan? ASB. Udah gak concern bagaimana bisa melawan. Saya bukan saya mengingatkan, ulangi lagi. ASB. 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 Nah, gitu kawan. Kita latihan dulu sebelum 10 Agustus. Nenek moyang kita, pejuang kita, leluhur kita ratus tahun melawan Belanda, korban nyawa, tapi akhirnya merdeka juga. Yang dekat, mari kita ikutin cara APindo dan pemerintah yang solid itu. Kawan-kawan, pemerintah APindo sangat solid, bisa untuk menyamakan kedudukan kita tentang mempertahankan dan berjuang dalam undang-undang cipta kerja ini. Butuh 14 tahun kawan-kawan, butuh 14 tahun mereka untuk bisa menjajarkan. Jadi jangan sampai ada yang bilang bahwasanya kita aksi, kita demo tidak ada hasilnya. Bukan begitu, belum berhasil. Betul? Jangan ada yang bilang lagi tidak ada yang sia-sia perjuangan ini. Jangan sampai tidak ada hasilnya. Perjuangan kawan-kawan tidak sia-sia maksud saya. Siap berjuang? Saya kasih tahu. Kita dari 2006 sampai 2020 kita menang. Betul nggak? Mempertahankan Undang-Undang 13, mereka pemerintah dan APindo bersatu ingin merevisi Undang-Undang 13 dari 2006. Masih ingat semuanya? Kalau cerita Belanda mungkin belum lahir kawan-kawan. Yang sekarang sama-sama saksikan, APindo dan pemerintah dari 2006 sampai 2019 berjuang keras untuk merevisi Undang-Undang 13. Untuk bisa mengagulkan Undang-Undang Cipta Kerja itu butuh 14 tahun. Sehingga kita belum kalah. Kalau main bola masih satu-satu, masih seru-serunya. Sementara dari kawan buruh sendiri, nggak ada gunanya, nggak menang dan sebagainya. Mereka 14 tahun baru bisa, kalau main bola baru satu-satu. Betul nggak? Masih imbang, belum kalah. Sebenarnya pemerintah belum bisa menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 ini. Betul nggak? Karena belum inkrah, belum berkekuatan hukum tetap, masih ada upaya hukum. Betul nggak? Karena mereka menggunakan kekuasaan akan dipaksa untuk memperlakukan. Jadi kita belum kalah juga, masih imbang, masih satu-satu, masih rame. Pemerintah oligarki pusing dia, pusing. Cuman mereka punya duit banyak, kita juga pusing karena duit kita terbatas. Betul nggak? Tapi kita punya semangat kawan-kawan. Pusing, kita belum kalah, mereka juga belum menang. Betul nggak? Terbukti masih digugat di MK, masih ada upaya hukum. Oleh karena itu kita harus ganti hari. Kalau tanggal 10 belum maksimal, kita ulang lagi, kita ulang lagi, kita ulangi lagi. Sepanjang kita masih hidup, sepanjang kita masih bernapas, sepanjang itu kita masih bekerja, kita harus melawan kawan-kawan.
Siap melawan? ASB! 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 Luar biasa. Jadi ingat kawan-kawan, kita belum kalah, pemerintah belum menang, masih 1-1. Yakinkan basis masing-masing, yakinkan PUK masing-masing. Kita harus ganti hari, tidak ada cara lain, dengan cara apapun. Kalau nggak berhasil, kita ulang lagi, seperti mereka, seperti Apindo 14 tahun. Kita belum kalah, baru keguguran dah kaget. Jangan apa namanya? Jangan lemah. Jangan merasa kalah, masih imbang. Seperti mereka juga ketar-ketir. Jangan-jangan ini jebol, ini buruh menang. Insya Allah kita menang. Asal kita ulang lagi, kita coba lagi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau enggak, kita nanti udah tua, keturunan kita. Bayangin kerjanya kontrak, outsourcing, harian lepas, apapun sektornya, kapan saja bisa di PHK. Kita dah tua renta, nggak bisa menolong. Mumpung masih kuat, kita harus menolong anak cucu kita, keturunan kita, dan generasi penerus kita. Kita lawan namanya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Siap? Siap? Siap melawan? Jadi kita harus mengembalikan cita-cita pendiri bangsa kita. Negara ini, pemerintah ini ada, didirikan harus hanya untuk apa kawan-kawan? Melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah. Hanya untuk mensejahterakan seluruh rakyat. Untuk mensejahterakan seluruh rakyat, kita tagih, kita kembalikan. Jangan takut kawan-kawan. Kita ini berjuang dilindungi oleh konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, juga Undang-Undang tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh nomor 21 tahun 2000. Jadi kita itu menjalankan amanah konstitusi untuk memperjuangkan, untuk membela, untuk melindungi seluruh kaum buruh yang ada di Indonesia berdasarkan konstitusi tersebut. Oleh karena itu kita nggak boleh ragu-ragu. Siap berjuang? Siap berjuang? ASB! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap memimpin kita sampai basis apapun di bawah ini udah menjerit teman-teman sekalian. Kenapa masalah persoalan dan organisasinya? Jadi subhana rabbika rabbil orang kita yang mau jadi hidup buruh. Dalam hal ini beliau itu motor penggerak. Terima kasih. Perang hutan. Itu menyelenggarakan konsolidasi. Bisa hadir semua. Walaupun saya meninggal hari ini tuh buruh Memberantas polisi-polisi yang busuk. sangatnya kawan-kawan. Yang tergabung dalam aliansi aksi cipta buruh. Kita bisa lumpuh. Juga mesti tahu kami ini nggak Banten dan sekitarnya. Ini hidup buruh. Nah Pak hidup buruh. Haji Penenggolan. Iya. Ketua bukan kegiatan bukan Jawa. Hidup buruh. Hidup buruh yang melawan. 31 2020 di tengah-tengah kita berjuang ke depan. Untuk egoisnya rendah dikit. Terima kasih. Dengan waktu yang cukup lama, hari ini Undang-Undang Cipta Kerja nomor Hidup rakyat Indonesia yang melawan. Undang-Undang Omnibus Law dan juga Rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Merdeka. Ganyang DPR. hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Untuk mencabut undang-undang. Anggota kami di Sistem kerja kontrak ini Agar DPR terketuk hatinya untuk Buruh. Jangan berjuang kawan. Tetap Jokowi juga harus berani pecat Erlangga bangkit tidak bisa hidup buruh. Bang, takut tipu itu siap Jakarta Timur menyuarakan perlawan. undang-undang
visi misi yang sama, namun harus dari undang-undang ini bukan tragedi ya, akan semaksimal mungkin untuk apalagi saat Badan Cianjur nanti kita maksimalkan UMI baik di Jawa Barat itu ini akan menggusur keberadaan jalan sepanjang Serikat Buruh akan hilang dengan Omnibus Law. Rumah, mari kita sukses. Mimpi-mimpi akan memaksimalkan sepenuhnya, tapi dengan kesungguhan Sekalian mahasiswa buruh Hancurkan tirani, lawan